Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jumpa lagi bersama Curi Candle, channel kesayangan para viewers, trader setia. Mana sih gabut anjir. Oke, kali ini Mimin nggak mau open posisi karena Mimin pengen memberikan suatu penjelasannya mengenai SNR nih. SNR dan SNR yang selalu tertipu, yang selalu terkecoh, pasti SNR ya bang ya. SNR kan di sel terbang, di buy longsor gitu kan. Nah makanya kita bahas baik-baik soal SNR nih, jangan skip. Oh iya, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman itu like, share, komen, dan juga subscribe. Nah nanti buat siapa ya, buat viewers baru yang komen paling pertama saya masukin ke grup edukasi kelas 1 Curi Candle, karena sekarang grup edukasi ataupun grup VIP-nya sedang kita tutup. Lagi banyak konflik, grup gratisan aja pada nyinyir, padahal ilmunya ilmu ya, namanya juga ilmu gratisan lah. Masih bagusan grup abang-abang yang berbayar atau yang afiliasi. Kalau yang saya mah grup kaleng-kaleng, cuman buat ya main-mainan doang, canda-candaan. Nah gini ya bang ya. Sebelumnya kita jelasin dulu nih yang paling benar-benar menjadi penunjang abang-abang ini melakukan open posisi. Nah, open posisi itu kan kita dukungannya itu SNR. Selain informasi dan konfirmasi, kita itu harus didukung dengan adanya SNR gitu. Jadi abang-abang itu harus membedakan beberapa aspek pendukung untuk entry. Di sini terbagi menjadi dua. Nah, keduanya ini memiliki sifat yang bertolak belakang. Ya, sifat yang bertolak belakang. Ini kan SBR, dapat jelas. Bertolak belakangnya kenapa? Support ini posisinya dia selalu di bawah, resisten ini posisinya selalu di atas market loh ya. Jadi jangan sampai tukar support sama resisten. Nah, kalau RBS sama SBR mana? Ini tuh posisinya dia itu ada di pertengahan market, tengah-tengah market. Ini jantungnya market. Ini namanya jantungnya market itu RBS dan SBR. Nah namun antara support dan RBS ini memiliki sifat yang sama. Yaitu pendukung kenaikan, namun resisten dan SBR ini pendukung untuk penurunan. Gitu, beda ini sama teman-teman. Jangan sampai dibilang RBS itu resisten lagi. Posisinya kalau yang namanya resisten itu selalu di atas dan support itu di bawah. Jangan sampai ketukar lagi. Oke, perlu kita contohin nggak tuh? Perlu kita kasih contoh di sini. Kita misal, dingin banget ini guys, lagi hujan. Ntar, misalkan, nah kita kasih contoh yang mana support, yang mana resisten. Ini adalah
resisten. Ini adalah support. Oke. Ini titik harga terendah dan ini resisten titik harga tertinggi. Level harga bukan titik. Level harga terendah dan level harga tertinggi. Posisinya dia di bawah. Ini posisinya di atas. Oke. Nah, Bang, bisa dipahami dulu tuh. Support dan resisten gitu. Sekarang gimana yang namanya RBS atau SBR? Ini market sedang berjalan turun, tapi dia tadinya yang awalnya dia naik dulu, terus dia melakukan penurunan gitu ya. Dia harga bergerak dari bawah, dari level support bergerak ke atas, menciptakan resisten level harga tertinggi. Kenapa terjadi resisten? Mungkin di samping sini ada level harga resisten global ataupun area SBR, sehingga dia terpantul dulu gitu, ataupun itu terpantul dulu buat turun sampingnya itu, makanya dia turun ke bawah kan, melorot. Nah, ini kan terbentuk resisten tadinya sebelum market ini terbentuk. Nah, sekarang karena resisten yang ini sudah terbreakout, nah kan jadi gini posisinya. Ini jadi begini, gede amat. Nih, resisten ini sudah terbreakout. Nah, jadi si resisten ini disebut menjadi RBS, coy. Bukan resisten lagi. Tadinya kan harga terendahnya ini support. Nah, harga tertingginya resisten ini sebelum market ini terbentuk. Nah, di situ sudah terjadi breakout antara terbreakout oleh candlestick, oleh harga. Sudah terbreakout resistennya. Kalau dia nggak jadi breakout ke sini, nggak bisa melampaui harga resisten ini sebelumnya, dia itu bakal melorot ke bawah, guys. Bakal kepantul ke bawah. Karena di sini level level supportnya semakin meningkat, makanya dia itu bisa ngejebol. Jadi ibaratnya kita itu kalau mau loncat ketinggian 2 meter, kita kalau misalkan dari loncatnya dari dalam sumur, mau loncat dari dalam sumur ke atas sumur nih, pengen keluar dari sumurnya dalamnya 2 meter, kita kan terlalu tinggi, nggak bisa dong 2 meter. Kalau misalkan sumurnya itu udah kita aru gitu. Jadi kalau misalkan sumurnya itu 1 meter atau setengah meter, kita kan sekali nyundul, sekali ngajeng doang juga udah bisa langsung keluar dari sumur. Kalau 2 meter kan susah. Logikanya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita masukin logika ke situnya ya. Nah, di sini kan tadi level harga terendah support. Sini terbang ke atas, membentuk resisten menjadi level harga tertinggi. Nah, di sini dia terbentur lah di area sini, di area sideways. Di sini pun tadinya resisten, dia itu menjadi RBS, pemantulan untuk kenaikan karena dia sudah terbreakout. Nah, terbentuklah support di sini, dia langsung terbang karena kenaikan itu butuh penurunan. Nah, dukungannya itu yang ini RBS. Dia ketika dia turun membentur RBS, lalu terbentuklah di sini support. Nah, terjadi support di sini, dia kan semakin dekat sama level resistennya. Loncatnya itu jadi semakin dekat buat terbang ke atasnya. Gitu, target loncatnya jadi dekat. Gitu Bang logikanya mah. Harus bisa membedakan yang mana resisten, yang mana RBS, yang mana support, yang mana SBR gitu Bang. Sekarang begini, yang mana Bang? Tadi kan RBS nih, sekarang kita bahasnya SBR. Oke, SBR, market sedang berjalan turun. Tadi itu di sini, ini kan support. Oke.
support, tadinya support sebelum market ini terbentuk. Ini resisten level harganya. Nah ketika turun ke bawah nih market ini, misalkan market ini belum terjadi ya, belum terjadi, ini resisten harga tertingginya, dia ini support, jadi support loh. Supportnya itu ngebentur ke area resisten, tidak bisa melewati harga resisten tertinggi. Nggak ada dia dukungan di sini untuk pemantulan kayak area RBS tadi. Mungkin kalau misalkan di samping tadi ada area RBS, dia itu bisa langsung terbang ke atas. Ini RBS-nya udah terlalu jauh, tenaganya udah nggak ada buat dia terbang. Oh ya, alhamdulillah profit guys, lumayan buat beli udun. Nah, dia itu terbang ke atas, ngebentur area resisten ini, tidak dapat melampaui area harga tertingginya, dia melorot ke bawah langsung. Dia habis naik ke atas, di sini ditambah sudah jenuh buyer, dia sideways sebentar langsung melorot ke bawah. Sempat dia koreksi, nah koreksi ke bawah, ngebentur, coba naik lagi, dia nggak sanggup, dia ngelewatin lagi, udah nggak sanggup lagi, masuk ke relnya, langsung sideways dia di sini, baru dia melorot ke bawah. Gitu bang sebenarnya. Ini kan yang tadinya support menjadi area SBR nih, support ini menjadi area SBR, mendukung untuk penurunan. Ini juga bang, kenapa sesi ini nggak open posisi? Enggak, kita belajar dulu SNR. Banyak yang kekecoh-kecoh nih soal SNR. Makanya market itu bergerak sebelum dia menentukan arahnya, dia itu bakal adu harga dulu. Sebelum menentukan arah harganya ke depan mau naik atau mau turun, dia itu adu harga dulu. Pertemuan antara seller dan buyer. Di sini mana yang mendominasi pertemuannya gitu. Ketika terbreakout baru dia melorot ke bawah. Itu bang, market itu. Jadi kalau misalkan kita sedang sideways, itu paling enak cara menentukan arah harganya itu ketika dia sideways dulu. Nanti kelihatan kok candlestick mana yang mendominasi, buyer atau seller. Ya udah, kita tinggal tunggu konfirmasi dari peraduan harga, adu harganya, negosiasi, area negosiasi gitu bang. Mungkin saya rasa untuk pembahasan materi SNR cukup dulu. Nah, nanti kita masih panjang lah ini. SNR itu masih sekitar berapa persen, itu paling 40% doang materi SNR itu yang kayak gitu. Jadi kita kalau mau open posisi cari SNR yang fresh, yang benar-benar fresh, jangan sampai kekecoh. Kita harus mantau berapa kali sentuhan, karena tidak serta-merta market candlestick itu meninggalkan sumbu apabila dia tidak membentur SNR. Ini satu kali sentuhan area SBR, dua kalinya blar apa enggak nih, tengok apa dia mau ngebentur area sini tuh. Gitu, tinggal kita cari area-area SNR yang fresh kok. Kalau misalkan mau cari momentum open posisi, mau pakai teknikal apa aja, yang penting kita menguasai candlestick dan SNR. Itu aja sebenarnya gitu bang. Jadi harga itu kan ibaratnya, bang, kenapa ketika lahirnya resisten candle masih naik padahal resisten pendukung penurunan? Berarti di bawahnya itu ada area RBS, mantulin harga gitu. Sama halnya support bang, di buy nih, ada support di buy sama saya, kenapa dia malah melorot? Ya berarti di atasnya itu ada level SBR gitu. Jadi dia kepantul harganya ke bawah. Kecuali ketika dia terjadi support,
si bullishnya itu nembus ke area SBR-nya, nah baru di situ itu jadi supportnya itu mendukung untuk kenaikan, yang benar-benar mendukung untuk kenaikan. Sekarang mau gimana lagi, mau turun dia, orang SBR-nya aja kepentok ketembus ke breakout gitu, kecuali kalau SBR-nya jauh gitu bang. Kalau resisten sih, kalau deket support ibaratnya ada resisten, tinggal nunggu konfirmasinya dari supportnya, tunggu satu candle setelah support gitu. Itu buat yang main FTT ya gitu bang. Apakah berhasil di breakout, nah nanti kita hajar ketika dia koreksi gitu bang. Bang tadi open posisinya kenapa long? Oh iya, saya jelasin long time di sini. Saya open sell sampai 15.30 open sell. Oke, jadi ya saya ketika sibuk kerja ya saya itu dulu, ketika ada kerjaan saya open posisinya kayak gitu, analisa 10 menit baru open posisi selama setengah jam atau 45 menit atau 1 jam gitu ya bang ya. Kalau misalkan kita pakai C5 per periode kan, kalau lagi sibuk nggak fokus baca-baca SNR, baca-baca candlestick, kita logikanya nggak masuk, nanti bahaya, karena bener-bener harus fokus kalau trading itu. Jangan sampai terbagi-bagi fokus kita. Kalau udah fokus terbagi-bagi, aduh bingung lah udah kayak gitu ya bang ya. Mungkin untuk sore ini cukup dulu sampai sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau requestan video silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap belajar sebelum kita deposit. Lebih baik kita belajar dulu sampai lecek, baru nanti deposit pakai uang real pakai akun real, biar nanti uang abang itu nggak kebuang sia-sia gitu. Jadi untuk abang-abang mohon belajar dengan betul, dengan baik-baik, manfaatkan edukasi dari Juri Candle yang gratis ini, karena sebisa mungkin lah saya memberikan edukasi secara detail dan terperinci gitu bang. Karena yang saya share ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman ya. Kalau misalkan dibilang jam terbang, saya masih ngambang lah, baru saya juga, cuman saya sudah gimana ya, pengalaman di marketnya ya sudah lumayan, pembacaan tentang karakter dari market maunya seperti apa gitu bang, berdasarkan riset ilmiah juga. Oke bang, jangan terlalu lama over durasi nih. Sekian dulu video dari saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi apapun. Sekarang kondisi cuaca sedang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Juri Candle gaskeun.